Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Hawalinia dari Pendidikan Komputer angkatan 2024 kelas B. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang logika matematika dalam bentuk codingan yang akan saya tunjukkan pada Google Colab. Baik, soal pertama. Bisa dilihat codingannya. Nah, di sini kita akan pertama bisa mengetik atau def proposisinya, karena soalnya yaitu ada 3 proposisi, yaitu P, Q, dan R, maka kita nulis def proposisi P, Q, dan R. Lalu kita menuliskan variabel nama dari tugas tersebut. Saya menuliskan nomor 1A. Nah, lalu kita menulis soal tersebut dalam bentuk codingan. Di sini seperti not, buka kurung P, dan buka kurung not lagi, key, lalu tutup kurung or P, tutup kurung, lalu or key. Nah, baru return nomor 1A. Nah, lalu kita menulis hasil atau nilai kebenaran dari codingan ini, yaitu value list, yaitu true dan false. Lalu kita di sini adalah mengeprint atau memerintahkan untuk mengeluarkan outputan, yaitu header seperti pada hasil yang akan keluar nanti seperti P, dia seperti print P ini dia akan keluar seperti true, apakah hasil itu true atau false. Nah, sama berlaku pada Q, R, dan lainnya. Nah, lalu codingan di bawah ini yaitu untuk memerintahkan keluaran dari hasil asli dari soal di atas, yaitu pertama kita menulis P, Q, dan R, baru enter tools, titik produk value list, repeat 3. Kenapa dia repeatnya 3? Karena kita proposisinya adalah 3, yaitu P, Q, dan R. Baru nomor 1 strip 1 strip A, lalu proposisi P, Q, R, baru print. Nah, print P, Q, R, dan nomor 1. Print ini bisa disamakan dengan variabel pada soal ini. Jika variabelnya salah tertulis pada print terakhir ini, maka printnya akan error. Nah, baik, kita akan lanjut ke nomor 2. Sama halnya seperti nomor 1, maksud saya masuk nomor 1B. Nah, sama halnya seperti nomor 1A, nomor 1B ini juga melakukan atau mempunyai codingan yang sama seperti nomor 1A. Nah, hanya berbeda pada soal dan pada proposisi. Di nomor 1B ini memakai 5 proposisi, yaitu P, Q, R, S, dan T. Nah, nomor 1B ini soalnya adalah P or Q, N, not R or S, and T. Nah, seperti dilihat codingannya sama, hanya berbeda pada proposisi beserta soalnya saja. Nah, jika kalian mengerti soal codingan soal pada 1A tadi, maka kalian juga akan mengerti codingan pada nomor 1B. Baik, saya akan lanjut ke nomor 2. Bisa dilihat soalnya. Nah, nomor 2 itu kan misalnya P, jika rumah tua itu terletak di tepi danau, dan Q-nya maka harta karun tidak terletak di dapur. R-nya jika pohon di halaman depan adalah pohon kelapa. S-nya maka harta karunnya disembunyikan di dapur. T-nya yaitu pohon di depan rumah tua adalah pohon kelapa atau harta karunnya disembunyikan di bawah pagar. Nah,
premisnya ada 4, yaitu premis pertama yaitu P implikasi not Q, baru R implikasi Q, baru P, dan premis keempat itu dari R atau S. Untuk menentukan codingannya, kita harus menentukan hasil premis tersebut. Nah, untuk menentukan hasil-hasilnya, kita bisa menggunakan modus ponen, modus tolen, dan modus disjungsi untuk menentukan konklusinya. Baik, untuk menentukan premis kelima, kita bisa menggabungkan premis 1 dan premis 3, maka akan menjadikan premis 5 dengan tipe dengan soal atau dengan codingan modus ponen. Lalu untuk menghasilkan premis ke-6, kita bisa menggabungkan premis kedua dan premis kelima, maka akan menjadi modus ponen. Nah, untuk menentukan konklusinya, kita bisa menggunakan rumus silogisme disjungsi, yaitu premis disjungsif, yaitu menggabungkan premis 4 atau menghitung premis 4 dan premis 6, maka akan menghasilkan S, yaitu ada konklusinya. Nah, untuk codingannya sendiri bisa dilihat hampir sama seperti coding-codingan sebelumnya, hanya berbeda hanya berbeda pada soal seperti yang saya bilang sebelumnya. Karena kita memakai premis-premis, maka kita menuliskan soalnya dengan berbagai premis, premis 1, 2, 3, 4, konklusi, dan hasil dari semua premis tersebut. Nah, lalu returns-nya juga sama, harus disamakan dengan pengetikan soal. Jika pengetikan soal dan pengetikan returns ini berbeda, maka codingan kalian akan error. Nah, bisa dilihat jika memang hasil dari premis-premis ini adalah valid, maka hasil akhir yang akan ditunjukkan yaitu adalah true. Bisa dilihat pada hasilnya di sini semua jawabannya adalah true atau valid. Baik, soal selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu soalnya bisa kalian lihat. Soalnya bilang, tentukan apakah himpunan A dan B bersifat saling lepas atau tidak. Nah, jika saling lepas, tambahkan semua elemen dari kedua himpunan ke dalam himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Lalu, jika tidak, tampilkan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini kita ada himpunan A yaitu 1 sampai 10, lalu himpunan B 11 sampai 20. Lalu seperti awal kita mengeprint hardernya dan apa yang akan diprint oleh hardernya. Lalu irisan adalah A dan B. Nah, jika himpunan tersebut irisan, maka dia akan mengeprint irisan. Jika dia bukan irisan, if not irisan, seperti di codingan, dia akan menggabungkan A dan B. Nah, maka dia akan mengeprint gabungan A dan B saling lepas. Nah, lalu jika dia memang bukan saling lepas, dia akan menampilkan irisan. Jadi else-nya jika dia memang bukan gabungan, dia akan menempelkan irisan. Nah, bisa dilihat hasilnya gabungan A dan B saling lepas, maka dia menggabungkan semua elemen dari himpunan A dan B yang berarti himpunan A dan B tidak bisa diiriskan. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 dia bilang diberikan kedua matriks A dan B, yaitu dia memberi dua soal yaitu A dan B. Untuk soal yang A, apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Nah, dan B-nya apakah dapat dihitung determinannya dari hasil A kali B dan mengapa? Nah, untuk menentukan apakah matriks ini bisa dikalikan atau bisa dihitung determinannya, yaitu dengan codingan
seperti ini. Nah, codingannya, nah kita memakai codingan seperti agak mirip dengan yang di atas, tapi kita menggunakan if else yang lebih banyak, atau ya dua if else, itu if dan else else. Nah, kita seperti biasa menuliskan variabelnya, yaitu dari matriks A dan matriks B, lalu mengambil harder dan apa yang dia printkan harder. Nah, jika memang matriks A dan B bisa dikalikan, ini if A shape 1 dan B shape 0, nah maka dia akan mengeprint matriks A dan B dapat dikalikan. Nah, dan jika dapat dikalikan, dia membuka variabel baru, yaitu np.a dan b. Itu artinya diperintah untuk mengalihkan A dan B yang akan menghasilkan yaitu perintah C sini. Lalu, jika determinannya bisa dihitung, maka dia akan if C save 0 lalu C shape 1, baru sebenarnya determinan NP Lina LJ, baru det C, baru det C ini adalah berarti dia akan menghitung determinan dari C jika memang bisa dikalikan atau tidak bisa dikalikan. Nah, lalu else-nya, else pertamanya jika tidak dapat dihitung determinannya, maka bukan matriks persegi, berarti matriks tersebut ini berbeda dan tidak bisa dikalikan atau bisa dibilang bukan persegi. Lalu jika else yang lain adalah matriks A dan B tidak dapat dikalikan, berarti karena ukuran persegi yang berbeda. Bukan ukuran persegi, tapi memang ukuran yang tidak sesuai. Misalnya baris dengan kolomnya berbeda, maka tidak bisa dikalikan. Tapi jika memang kolomnya tetap masih sama, 3 dan 3 masih bisa dikalikan. Sedangkan determinan, jika barisnya berbeda, maka dia tidak bisa dihitung determinannya. Nah, bisa dilihat hasilnya. Hasil dari perkalian A dan B dapat dikalikan, yaitu 14, 5, 2, 3, 9, baru 44 dan 15. Bisa dilihat tidak dapat dihitung determinannya karena bukan matriks persegi. Jadi jawaban nomor 4B, yaitu determinannya tidak bisa dihitung. Baik, itulah penjelasan dari saya, Najwa Hawalinia, dengan NIM 65. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.